Nah, halo guys, balik lagi sama gua Heru ya. Nah, jadi kali ini gua tuh mau sedikit review ya helm NJS. Ini NJS ZX1 ya, yang keluaran pertama. Oke, langsung aja kita coba bongkar ya. Untuk packagingnya sih simple ya, hitam putih kayak gini. NJS doang, dan di sini ada sedikit informasi ya untuk ukuran dan warnanya. Oke, langsung aja kita coba bongkar ya. Dan ini di atasnya kayak ada macam beginian ya. Ini masih dikasih label nih, QC Pass. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Dapat apa aja kita di dalamnya. Langsung gua keluarin aja ya, karena emang ini agak sempit juga. Kita singkirin dulu dusnya. Untuk packagingnya lumayan ya. Ini kalau kalian mau lihat nih, bentar. Di dalam dusnya bawahnya dikasih bantalan model kayak gini nih. Boleh juga nih packaging. Dan ini unit helmnya, dan ini di atasnya dapat ada stiker-stikerannya ya ini. Dan ini manual booknya, buat manual book. Terus ini stiker-stikeran. Stiker NJS, sama kita dapat pushpin ya ini. Ini pushpin buat pasang anti-fog. Tapi anti-fognya nggak dapet ya. Oke juga, lumayan nih stiker-stikeran sama pushpin anti-fog ya. Dan ini manual booknya ya. Dan ini dia unit helmnya ya. Untuk sarungnya hitam list merah ya, dengan tulisan NJS helmet. Langsung aja coba kita buka ya. Kita sarungnya jadiin alas aja ya, soalnya ini mejanya kaca nih. Nah, ini dia untuk unitnya ya. NJS ZX1 ini yang seri pertama ya. Dan untuk sedikit informasi, NJS ZX1 itu kan ada seri yang terbarunya, yaitu NJS ZX1R ya. Dan itu di atasnya ini. Dan untuk sementara kita review yang ini aja dulu ya, soalnya kebelinya yang ini, ZX1 seri pertama. Untuk kasat mata tampilannya emang agak sedikit sporty juga ya, dengan bentuk yang bagian depan meruncing dan bagian ke belakangnya agak melonjong gitu ya. Ini helm-helm seperti helm yang tampilannya sporty ya, lonjong kayak gini. Dan di sini biasa ya gua nge-review barang ini pertama kali gua pegang ya, helm NJS ZX1. Jadi gua nge-reviewnya apa yang gua lihat dan apa yang gua tahu aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah mohon diluruskan. Oke, langsung aja kita bahas yang dari luaran dulu ya. Pertama dari visornya ya. Ini visornya semi flat ya kalau nggak salah. Tapi lumayan lah ya, untuk sekelas full face udah dapet kayak semi flat gitu visornya. Belum seluruhnya flat ya. Dan ini untuk buka tutupnya dia nggak ada suara ya, dia semut gitu.
kan ada beberapa helm yang kalau dibuka itu di sistem resetnya itu agak berisik ya, cuman ini semut ya, nggak berisik. Dan ini juga visornya udah ada semi visor lock ya ini. Nah, semi visor lock. Terus ini ada double visornya ya. Double visornya ini di tuas bagian kiri ya. Ini ada tuasnya nih. Kalau mau turunin tinggal kita tekan aja tuasnya ke bawah ya. Visor double visor, dan untuk bahan visornya ini tebal juga ya. Bagian visor udah, mungkin bagian rasetnya ya. Kalian kita bahas sebagian rasetnya. Ntar gua lihat dulu. Oh, ini tinggal tarik aja ya, ini ada tuasnya nih. Ini ada tuasnya, tinggal kita tarik ke bawah aja ya. Kalau misalkan kita mau buka si visor ini ada tuas, tinggal ditarik ke bawah aja. Ini lebih gampang ya. Mungkin nanti kita coba buka visornya ya. Terus untuk bagian ventilasinya ya, ventilasi berarti ada 3 ya, ada 3 atau 4 ya. Oke, kita yang bagian di mulut dulu ya. Ini di mulut ada semacam 2 lubang ventilasi ya, 2 lubang ventilasi tanpa mekanisme ya. Ini nggak bisa dibuka tutup, berarti ini kebuka terus kayak gini ya. Nih, di depan ada 2. Terus di bagian atas sistemnya kayak geser kayak gini ya, digeser. Terus untuk outputnya atau pembuangannya lewat belakang sini ya, ada 2 lubang belakang sini sama lubang di bagian spoiler ya. Oke, ventilasinya berarti lumayan banyak ya lubang ventilasinya, total 4 ya. Untuk inputnya 2, bagian mulut sama bagian tempurung atas ya. Dan untuk outputnya atau pembuangannya di bagian kepala belakang sama bagian spoilernya ya. Oke, dan untuk logo NJS nya ini warnanya grey ya, bagus sih warnanya grey ya. Dan di belakang ini ada sedikit informasinya ya. Untuk NJS ZX1 ini beratnya di sini tertulis 1450 kurang lebih tambah 50 gram, berarti 1500 ya, berarti 1,5 kilo berarti ya, kurang lebih nih. Di sini ada data tertulis ya, bagian belakangnya. Dan size M itu ukuran lingkar kepala 57 sampai 58 ya. Dan ada emboss NJS original ya. Oke, untuk bagian luaran udah selesai mungkin ya. Untuk dari bentuknya sih gua suka ya. Bagian pinggirannya ada aksen-aksennya kayak gini ya, lekukan-lekukan, nggak polos-polos amat. Bagian atasnya juga oke ya bentuknya. Aerodinamisnya dapet sih harusnya ini, karena udah ada spoiler tambahan juga ya. Oke, untuk bagian luaran mungkin udah beres ya. Kita lanjut ke bagian dalam kali ya. Lanjut ke bagian dalam. Untuk busa kali ya. Pertama dari busa. Bahan busanya bentar gua pegang dulu. Wah, kain busanya ini lembut ya. Untuk busa pipinya lembut. Dan ini udah dapat semacam kayak busa dagu gini ya.
Ini Cinguat ya namanya kalau nggak salah. Dengan aksen kulit sintetis, jahitannya merah putih ya, lokal pride banget. Merah putih lokalan. Untuk kulit sintetisnya di sini bolong-bolong ya, mungkin di kamera kurang kelihatan ya, ada bolong-bolongnya juga nih. Di sini juga bagian kulit sintetisnya bolong-bolong, mungkin itu berfungsi untuk menyerap debu ya, biar gak langsung nempel di bagian kulitnya. Lanjut ke bagian tali helm. Di sini tali helmnya udah dapet double daring ya. Dimana double daring itu kayak standares ya. Walaupun ini helm buat dipakai harian, ini tali helmnya udah dapet double daring ya. Lanjut ke bagian, nah ini nih, ini udah dapat fitur glasses piece ya, atau bisa dipakai buat yang user menggunakan kacamata ya nih. Ini ada tertulis nih, ini helm udah welcome sama user yang menggunakan kacamata ya. Mungkin busanya agak sedikit tipis di bagian atas mungkin ya, karena emang untuk spesi kacamata ya. Mungkin nanti gue coba kali ya pakai kacamata, walaupun gue nggak pakai kacamata ya. Kita tes aja. Dan untuk busanya jelas ini bisa dibuka semua ya. Mungkin nanti kita coba buka ya busa-busanya juga. Di busa bagian kepalanya ini ada tulisan-tulisan NJS putih ya nih. Oke sih, untuk bagian daleman juga udah ya. Untuk masalah fitting dan masalah pilesnya gimana ya di kepala kita, langsung aja kita coba kali ya. Di sini gua biasa ya pakai balak kelapa ya. Soalnya apalagi helm full face ya. Kalau pakai helm full face gue selalu pakai balak kelapa ya. Gue pakai balak kelapa dulu. Oke, di sini kita coba dulu untuk masalah si fittingnya ya. Fitting atau pilesnya rasanya gimana di kepala gue. BTW ini disesuaikan sama lingkar kepala kalian masing-masing ya untuk masalah size. Dan kemarin gue udah ukur juga manual ya. Kalau nggak salah lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56 ya. Dan sedangkan di sini tertulis untuk M itu 57 sampai 58 ya. Berarti kepala gue bisa pakai S juga ya. Cuman pakai S kayaknya kurang nyaman ya, karena bakal ngepres banget. Jadi di sini gue ambil yang M aja ya. Langsung aja kita coba pakai ya. Gue rasa-rasa dulu ya untuk masalah fittingnya. Di kepala gue BTW ini gue ambil yang size M ya. Di kepala gue yang lingkar kepalanya 55 sampai 56 ya. Untuk size M sendiri 57 sampai 58 ya. Ini tertulis di helmnya. Dan ini untuk pilesnya, fittingnya ya. Pertama fittingnya lumayan sih ya, tapi agak sedikit longgar dikit ya. Ini di goyang-goyang masih agak sedikit goyang dikit ya. Untuk masalah fitting yang ini size M ya. Tapi overall ini masih nyaman ya. Nggak oblak-oblak banget di kepala gua. Dan untuk masalah fittingnya dapat semua sih ya. Untuk masalah busanya, kepala dapat, kiri kanan juga dapat yang ngepres, dan di leher juga ini ke bagian leher nempel ya. Fittingnya berarti bisa dibilang ini lumayan oke ya, ngepres semua. Dan mungkin di bagian
ini aja ya agak ngeplong nih dikit nih, karena ini emang space buat si kacamata ya. Nggak ada kacamata lagi. Mungkin nanti gua coba sepil aja ya pakai kacamata. Dan untuk masalah fitting sih ini oke ya di kepala gua. Yang size M ternyata cocok ya. Mungkin tadi di bagian pas masuk aja ya agak susah ya, karena si bagian lehernya mungkin masih agak sempit ya, karena emang karakter dari helmnya ini kan lonjong ya, bagian bawahnya sempit dan bagian ke tengah ini agak membesar ya, kemudian ke atas mengecil lagi ya. Untuk looknya kurang lebih kayak gini ya. Ya walaupun ini sambil duduk ya, jadi looknya gak dapet, jadi kurang lebih kayak gini ya untuk looknya. Bagian depan, bagian kiri kayak gini kurang lebih ya. Untuk si double visor-nya tapi belum gue buka nih ya. Tapi kayak tanggung gini ya untuk double visor-nya. Nanggung nggak sih? Kurang ke bawah gitu ya. Double visor-nya kurang ke bawah ya. Tapi kayaknya untuk anak-anak sekarang itu kayak kurang suka ya double visor, makanya jarang banget dipakai ya. Kayaknya gue juga jarang dipakai ya. Tapi mungkin siang hari ini kepake sih kalau panas ya. Untuk apa namanya, berat 1,5 masih oke lah ya, nggak terlalu berat-berat amat, masih bisa ketahan lah ya untuk jarak jauh. Untuk piosnya, untuk view-nya ya standar lah ya. Untuk masalah helm full face masih oke ya. Untuk nengok kiri kanan, kita ngelirik kiri kanan masih space-nya masih lumayan banyak ya kiri kanan. Mungkin agak nengok dikit ya. Untuk space atas bawahnya lumayan juga ya. Untuk tali helm double layering agak ribet ya emang untuk harian. Buat yang belum terbiasa mungkin agak ribet ya. Terus untuk masalah berat, nggak berat-berat amat ya, masih standar lah untuk helm full face ya. Berat 1,4 1,5 oke sih, cukup lah ya, karena emang dites di tempat mah nggak masalah ya, nggak bakal berasa. Mungkin kalau di test ride ya untuk jarak jauh jangka panjang mungkin agak berasa ya. Oke, coba di sini kita buka ya untuk si resetnya. Kita tarik ke atas sampai ujung, terus kita tinggal tarik tuasnya ya yang ada di sini. Nah, sampai bersuara kayak gitu kurang lebih ya. Kalau udah tarik tuas dan bersuara, tinggal kita tarik aja ya, gampang sih. Terus untuk busanya kita coba bongkar ya. Kita pengen tahu untuk masalah oh ternyata kayak semacam velcro ya atasnya. Bentar, kita cari dulu bukannya bagaimana nih. Karena gue juga pertama kali megang helm ini ya. Oh ternyata kayak gini guys.
Wow, siap. Oh, dan BTW ini ada yang kelewat ya, ini baru kelihatan nih. Ini NJS ZX1 ini udah ready intercom ya, atau intercom ready, atau udah ada slot intercomnya ya. Di sini kelihatan nih ada slot intercom, ini bisa kita ambil ya. Kalau misalkan kita mau pakai intercom, ini tinggal cabut aja yang dari sananya. Nah, ini tinggal kita cabut aja ya, terus tinggal kita tempelin untuk si speaker intercomnya di sini ya. Boleh nih, udah ready intercom. Dan untuk masalah busanya nih, ini busa pipi ya, dia mekanismenya lumayan banyak ya, ini double berarti ya. Untuk bagian atasnya nih, tadi bagian atasnya pakai velcro ya, atau busa prepet ya, yang sering gua sebut busa prepet atau velcro kayak gini. Dan di bawahnya pakai 2 pin klik ya, nih bawahnya pakai 2 pin klik. Dan bagian selip-selipannya bagus juga nih ya, bagian selip-selipannya dia kayak ada semacam semi ngelapnya ya. Nih ini di bagian ini nih gak kelihatan, pas diselip-selipin berarti nggak nyelip doang ya, ini nyelip plus sama kayak semi ngelok gitu ya. Boleh nih, berarti lumayan ya, paten berarti ya. Oke, mungkin sama ya untuk bagian busa kepala. Lah, oh, untuk bagian busa kepalanya ternyata kayak gini. Lumayan unik nih. Bagian busa kepala nih. Bagian busa kepala sistemnya dia yang belakangnya pakai 2 pin ya. Belakangnya pakai 2 pin, dan ternyata depannya itu kayak semacam velcro juga ya. Sini busa biasa dan di dalamnya itu kayak busa velcro nya. Nah, di sini nih. Ininya busa velcro ya. Biasanya kan helm-helm lain tuh ada penguncinya di atas kayak gini ya. Cuman ini lebih simpel aja ya untuk bagian busanya, busa palanya depannya cuman pakai velcro ya. Jadi tinggal kita tempelin aja udah nempel ya. Unik sih. Oke. Berarti ini bisa kita cuci sendiri ya, untuk masalah busanya bisa kita lepas semua. Oke sih, mungkin ya udah beres ya. Bagian busa pipi dan bagian busa pala juga udah dilepas semua ya. Dan untuk chin guardnya ya biasa ya, untuk chin guard mah tinggal kita tarik aja ya, chin guard atau busa dagu ya. Oh, dan ternyata ada velcro nya juga ya, kiri kanan nih. Ini kiri kanan ada velcro nya ya, jadi lumayan juga ya, nggak tinggal masukin aja. Berarti diselipin plus juga ada velcro nya dikit ya, ini kiri kanan. Oke sih, beres ya. Bongkar pasangnya cukup gampang juga ya. Untuk gua yang pertama kali megang juga ternyata welcome ya. Oke sih, udah beres ya. Ntar gua pasang lagi dulu ya. Oh iya, untuk harganya ya terakhir. Untuk harganya ini gua beli di online shop dan di official NJS-nya ya. Di Tokopedia itu kemarin gua dapat harga berapa ya? 680 ya. Itu harga bersih dari NJS. Helmetnya itu 680 ya. Kurang lebih. Oke sih, mungkin untuk review singkatnya gitu aja ya. Untuk kurang lebihnya bisa di komentar aja ya. Takutnya ada yang kelupaan juga ya, karena emang pemula lah ya. Jadi silahkan aja di komen ya kalau ada yang kurang atau yang kelewat.
Oke, kurang lebihnya segitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa support channel ini ya guys ya. Di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya. Oke, see you next video guys.